Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Secretly Greatly. Film ini berkisah tentang pasukan khusus Korea Utara yang melakukan misi penyamaran di Korea Selatan. Hingga pada akhirnya, mereka diberi perintah yang sangat membingungkan bagi mereka. Penasaran apa yang akan mereka perbuat? Oke, langsung saja ke videonya. Film diawali ketika seorang pria berseragam serba hijau dilempari oleh dua orang anak, dan dia bernama Donggu, yang ternyata dia adalah seorang mayor pasukan khusus Korea Utara yang melakukan penyamaran di Korea Selatan, yang bernama Won Ryu Hwan, yang diperlihatkan di awal tadi. 내 난파 임무는 달동네. Keseharian Donggu ialah bekerja di toko kelontong milik seorang nenek. Setiap hari dia harus bertingkah konyol. Bahkan ketika dia mau turun ke bawah, dia harus berguling setiap harinya. Saat menyapu halaman rumah, dia selalu disapa oleh wanita bernama Yoran. Dan setiap hari kepalanya digeprek oleh adik Yoran yang bernama Yojun. Setelah melakukan aktivitasnya, Donggu menjaga toko sambil istirahat. Dan setiap hari ada wanita bernama Ran yang selalu berhutang rokok padanya. Di sini juga ada seorang pria yang sudah tua yang melakukan penyamaran, bahkan sudah 16 tahun bekerja sebagai pengantar surat. Saat di waktu tertentu, Donggu melakukan misi yang konyol, yaitu membuang kotoran di sembarang tempat. Namun saat melakukan misi tersebut, Yoran melihatnya, hingga dia harus menahan malu. Keesokan harinya, Yoran tidak menyapanya lagi, dan lagi-lagi Donggu digeprek oleh Yojun. Hingga datanglah kakak angkat Donggu, dan Donggu diajari cara memukul, dan Donggu pun memukulnya dengan sungguh-sungguh, seperti menyimpan sebuah dendam. Di waktu tertentu, Donggu dan kakaknya mengantarkan bahan makan ke sebuah tempat, yaitu milik seorang kakek yang memiliki kontrakan, dan di sana juga merupakan tempat tinggal Ran, si wanita penghibur. Di sana juga ada penghuni baru, si kakek menyebutnya Rambut Emas, yang ternyata dia juga pasukan khusus dari kesatuan yang sama dengan Donggu, dan dia juga ditugaskan melakukan penyamaran yang bernama Hairang. 조장들의 판정에서 목숨 걸 필요까지 쓰지 않았구만 기래. 야, 심심해서 임무 좀 달랬더니 주더라. 임무? Keesokan harinya, Donggu membuntuti Hairang karena ingin tahu misi apa yang diberikan. Saat mengejar Hairang, Donggu bertemu dengan paman tukang pos dan mereka pun bertukar pakaian. Dan tibalah di sebuah gedung, Donggu terus membuntuti Hairang, yang ternyata Hairang mengikuti audisi agar bisa menjadi penyanyi rock. Namun dia tidak menyangka, di Korea Selatan banyak yang pandai bermain musik, yang membuatnya sedikit pesimis. Saat malam hari, Donggu dihampiri anak-anak yang sering menjahilinya. Dia kehilangan kakaknya dan meminta bantuan Donggu. Donggu pun membantunya hingga dia menemukannya. Namun malah Donggu yang dituduh sebagai pelakunya, karena Donggu memakai pakaian orang lain dan menutupi wajahnya. Bahkan dia memakai pakaian dalam wanita yang tak lain ialah pakaian dalam Yoran. Hingga dia pun dikejar, namun berhasil meloloskan diri. Di sisi lain, Badan Intelijen Korea Selatan mulai mengetahui keberadaan mereka, yaitu pasukan 5446 yang berada di Korea Selatan. Bersamaan dengan itu, paman tukang pos yang bernama Seo Sang-gu menemui Donggu untuk meminjam senjata, karena dia ingin menyelamatkan keluarganya yang mencoba lari ke Cina. Namun Donggu tidak memberikannya. Di waktu yang sama, terjadi penembakan yang menewaskan mantan Menteri Angkatan Bersenjata di Korea Selatan.
용맹한 공화국의 전사로 돌아오시지 않... 발에 총을 썼습니다. 서 팀장 책임하에 지금부로 Saat malam hari, Donggu selalu menulis surat untuk ibunya dan menyimpannya. Tak lama setelah itu, seseorang datang menodongkan pistol kepadanya. Donggu pun mengetahui bahwa dia dari Korea Utara dan bertanya dari kesatuan apa. Namun orang tersebut hanya memberi peringatan kepada Donggu tentang tujuannya di Korea Selatan. Dan setelah itu, dia pergi dan Donggu pun mengejarnya. Namun pengejaran Donggu terhenti karena dia terlihat oleh Ran. Dan Ran pun mengajaknya bermain di taman, serta bertukar rahasia. Karena mabuk, wanita tersebut tidak sadarkan diri, dan Donggu pun mengantarkannya pulang. 길에다 똥 싸는 누구보다 낫지. Ternyata, pria yang menodongkan pistol ke Donggu juga pasukan 5446, bernama Lee Hae-jin, merupakan junior Donggu. Saat Donggu pulang, dia berhasil bertemu dengan Hae-jin. Namun Hae-jin langsung pergi tanpa mengatakan apapun. 조정 동지가 무슨 문제라도 있는 건가? Sudah beberapa hari, Donggu tidak melihat paman tukang pos, sehingga dia mengira Hae-jin lah yang membunuhnya. Di sisi lain, pihak Korea Selatan mulai membentuk tim investigasi khusus pasukan 5446. 나쁘지 않게 흐르고 있으니까 일단 지켜보고. 만들어 놓겠습니다. 현재 남한의 침투에는 오사 세력 부대 Pada malam hari, Donggu menemui Hae-jin dan bertanya padanya tentang paman Seo Sang-gu. Namun Hae-jin tidak membunuhnya, melainkan membiarkannya bunuh diri dengan pisau. Pada saat mereka berbicara, di situ juga ada Yoran yang sedang diganggu oleh bosnya. Dan di sini Donggu memerintahkan Hae-jin untuk memberi pelajaran kepada bosnya. Mereka pun memfoto serta memvideokan bos tersebut dalam keadaan memakai pakaian dalam wanita dan akan menyebarkannya jika dia melakukan hal yang sama lagi. 없었지만 정말 무서운 사람이군요. Setelah itu, kita diperlihatkan camp pelatihan di Korea Utara. Terdapat dua orang yang sedang berbincang, yaitu seorang jenderal dan juga pelatih pasukan khusus. Jenderal ingin menarik semua pasukan yang ada di Korea Selatan dan menjatuhi hukuman sebagai pengkhianat bangsa. Namun pelatih di sini menyarankan agar mereka diberi perintah untuk bunuh diri saja dan dikenal sebagai pejuang kehormatan negara. Jika ada yang melanggar perintah, maka pelatih itu sendiri yang akan mengeksekusi mereka. 저는 제 손으로 소멸하겠습니다. Kembali di Korea Selatan, masing-masing dari mereka mendapatkan pesan, yaitu perintah bunuh diri, sehingga kasus bunuh diri di Korea Selatan meningkat. Saat Donggu dan Hae-jin dan Hae-rang berkumpul, Donggu belum melaksanakan perintah tersebut, karena tidak menyangka kenapa harus diberi perintah untuk bunuh diri. Sehingga pada saat itu, Hae-jin menganggap mereka pengkhianat dan ingin menembak mereka. Namun, Hae-rang berhasil merebut pistolnya, dan Hae-jin pun pergi, dan dikejar oleh Donggu. Akhirnya, Donggu berhasil meyakinkan Hae-jin agar tetap tenang, dan akan mencari jalan keluar. 하지 마. 네 탓이 아니다. Saat kepolisian Korea Selatan memeriksa mayat yang melakukan bunuh diri, mereka menemukan pelacak dan mengetahui tersisa 3 orang dan ingin menyelamatkan mereka. Saat Donggu dan Hae-rang berdua, Donggu meminta kepada Hae-rang menyanyikan sebuah lagu yang terlarang. Di sini juga kita melihat betapa rindunya Donggu terhadap ibunya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Akhirnya, Donggu ditemui Kapten Seosu yang ingin menyelamatkan mereka yang tersisa. Saat Donggu ditodongkan pistol, Hae-jin datang membantu dan mengejar Kapten Seosu. Donggu pun ingin mengejar, namun tiba-tiba paman Seo Sang-gu datang menghampirinya, dan ternyata dia masih hidup dan tidak bunuh diri. Seketika itu juga, Hae-jin tertangkap pihak Korea Selatan, dan pihak Korea Selatan mengeluarkan alat pelacak dalam tubuh Hae-jin. 신호가 멈춘다. 팀장님, 야 이 새끼야, 단독 행동하지 말랬지. 당장 복귀해. Kembali di Korea Utara, pelatih pasukan 5446 melakukan perjalanan menuju ke Korea Selatan untuk mengeksekusi mereka yang tersisa.
Dan Donggu pun bersiap-siap serta merubah penampilan serta sikapnya yang membuat orang-orang menjadi heran terhadap perubahan Donggu. Dan dia pun berpamitan pada ibu angkatnya, sehingga membuat Donggu teringat bagaimana awalnya dia ditemukan oleh ibu angkatnya. Saat keluar, Donggu memberikan tabungan kepada Ran agar Ran menemui anaknya yang berada di Amerika Serikat, dan Donggu pun memberikan alamatnya. Setelah itu, Donggu menemui Hairang dan pergi ke suatu tempat. Namun ada yang membuntuti mereka, sehingga Donggu melumpuhkannya serta mengambil alat komunikasinya untuk memastikan keadaan Hejin. Dan Donggu diberitahu bahwa pelatih mereka telah tiba serta mengetahui keberadaan mereka karena ada pelacak di tubuh mereka. 만나려고 했던 거 아니네? 이 동네에선 아니지. 더 넘기자. 이래라 저래라 하지 말. Pihak Korea Selatan pun mengerahkan pasukannya, dan pada saat itu Hejin ingin ikut pada mereka. Bersamaan dengan itu, Donggu bertemu dengan pelatih di sebuah gedung, dan Donggu ingin ibunya menerima perlindungan sebelum dia melakukan perintah bunuh diri. Namun pelatih Kim tidak memberikan jawaban yang diinginkan Donggu, sehingga Donggu pun ditembak. Di sini Donggu melakukan perlawanan dan berhasil merebut pistol, namun dia ditusuk oleh rekan pelatih Kim dan dibuat terjatuh ke bawah. Dan pada saat itu pula, anak-anak yang sering menjahili Donggu lewat dan hampir tertembak. Namun mereka diselamatkan oleh Hairang dan kabur dari tempat tersebut. Saat pelatih Kim mengejar mereka, mereka berpapasan dengan kepolisian Korea Selatan, dan Donggu berhasil menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan tibalah mereka di sebuah gedung untuk bertemu seseorang yang tak lain ialah paman tukang pos, yaitu Seo Sang-gu, yang akan menyediakan mereka senjata. Namun ternyata senjata tersebut tidak ada, karena paman tersebut sebenarnya menentang pembentukan pasukan khusus tersebut dan menganggap mereka pengkhianat. 정부관님, 나 김일성 중학대학 수가 있다고 들어본 적 있어. 기가 이 당신? 혁명전사 Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka yang secara jumlah tidak seimbang. Namun kekuatan mereka berdua jangan diremehkan karena berhasil mengalahkan mereka semua. Pada saat itu, Profesor Seo Sang-gu mengatakan yang sesungguhnya, bahwa ibu Donggu telah dipenjara bersamaan dengan Donggu bergabung ke pasukan 5446 dan telah dieksekusi mati, yang mana hal tersebut membuat Donggu sangat sedih dan kehilangan semangatnya. Pada saat Hairang bertarung, ternyata pria tersebut adalah kakak dari adik yang pernah diselamatkan oleh Hairang, yang membuat mereka berhenti berkelahi. Namun tiba-tiba ada yang menembaki mereka, yang mana pelatih mereka juga telah sampai di gedung tersebut. Bahkan juga kepolisian Korea Selatan telah tiba bersamaan Hejin. Namun Hejin berhasil meloloskan diri dan membunuh semua sniper. Tibalah mereka di puncak gedung. Pria yang menyerang Hairang berbalik membantu mereka dan berterima kasih telah menolong adiknya. Namun dia tidak dapat bertahan lama karena lukanya yang membuat dia tewas. Saat Hairang mengatakan tidak ada alasan untuk hidup, saat itu juga dia mendapat pesan bahwa dia lolos seleksi audisi yang membuatnya sedikit tertawa. 보컬로 맞다고 또 됐네. 이대로 죽을까? Akhirnya gedung tersebut dikepung oleh pihak Korea Selatan dan pelatih Kim bersama pasukannya juga telah tiba di depan mereka. Karena kaki Hairang terkena tembakan, dia ingin Donggu menarik seseorang ke hadapannya yang telah menghinanya, dan Hairang pun membunuhnya. 얼싸안고 형제가 되거나 원수가 되었어. Donggu merupakan prajurit terkuat, namun dia dikatakan pengkhianat oleh pelatih Kim karena melanggar perintah. Donggu pun mengatakan dia hanya ingin keselamatan ibunya, namun negaralah yang telah mengkhianatinya. Terjadilah pertarungan di antara mereka, yang mana Donggu berhasil mengalahkan semua pasukan pelatih Kim, dan mereka berdua pun bertarung
yang membuat luka Donggu semakin parah. Di tengah-tengah pertarungan mereka, kepolisian Korea Selatan pun tiba dan diizinkan menembak mereka. Saat itu, pelatih Kim ditembak. Yang ternyata yang menembak adalah Hae-jin yang menyamar sebagai kepolisian Korea Selatan. Dan dia ingin hanya Donggulah yang hidup. Namun sang pelatih mengeluarkan granat dan akan meledakkan mereka semua. Namun Hae-rang dapat menghalanginya dan mendorongnya hingga mereka berdua terjatuh serta meledak di udara yang membuat mereka tewas. Kepolisian Korea Selatan pun ingin mereka menyerah agar mereka dapat selamat. Hae-jin ingin Donggu melarikan diri, namun Donggu sudah tak berdaya dan mengalami kesedihan yang sangat mendalam, serta ingin kembali ke kehidupannya yang bahagia. Di sisi lain, orang-orang yang berada di desa sangat merindukan mereka dan sangat merasa kehilangan. Kapten Badan Intelijen Korea Selatan terus melobi mereka agar menyerahkan diri. Namun Hae-jin melepaskan tembakan yang membuat kapten tersebut tertembak. Dan Hae-jin pun diberondong peluru. Saat itu juga Donggu memeluknya yang membuat mereka berdua tertembak dan terjatuh dari atas gedung. Dan film pun berakhir. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Saya undur diri. See you.